Semoga kita semua diberikan kemudahan, kesehatan, serta kelancaran. Jangan lupa kita selalu berusaha, tetap berjuang dan berdoa. Semoga kita semua lulus tahun ini. Langsung ya kita ke soal dan pembahasan. Soal nomor 1, Anda seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang Anda lakukan? A. Menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil sebisanya. B. Memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. C. Pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok. D. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. E. Membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah sampai larut malam. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang integritas dalam bekerja. Indikator tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Ketika terjadi masalah, bicarakan kepada atasan jika tidak memungkinkan untuk Anda atasi sendiri. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang D dengan poin yang tinggi, melaporkan pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Next ya, ke soal berikutnya. Soal nomor 2, karena terjadinya beberapa permasalahan di perusahaan Anda yang mengakibatkan terjadinya penurunan finansial, hasil ini tentu saja berdampak bagi kelangsungan seluruh komponen perusahaan termasuk karyawan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap bekerja dengan baik seperti hari-hari sebelumnya. B. Membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja. C. Mempelajari hal yang mungkin terjadi penyebab penurunan tersebut. D. Sebagai karyawan, saya akan mengikuti arahan dari atasan dan kebijakan perusahaan. E. Tetap bertahan di perusahaan dan meminta perusahaan mencari jalan keluar. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang semangat berprestasi dengan selalu mau belajar dan mengembangkan diri, memperoleh ilmu baru, pengetahuan, dan belajar hal-hal baru untuk menyelesaikan dan mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Perusahaan butuh orang-orang kreatif dan punya semangat yang besar dan mampu membawa perusahaan keluar dari kesulitan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Soal nomor 3, teman dekat Anda melakukan pelanggaran berat di perusahaan yang Anda pimpin berkaitan dengan keuangan. Sikap Anda adalah A. Memecatnya karena telah melakukan pelanggaran berat. B. Mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukannya kemudian mengambil tindakan. C. Mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukan kemudian menentukan langkah selanjutnya. D. Memberikan nasihat dan memanggilnya kemudian bicara empat mata. Atau E. Mengumpulkan seluruh pemimpin divisi untuk menentukan sikap. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang kemampuan bekerja sama dengan kelompok. Indikator selalu berkoordinasi dalam organisasi secara terbuka. Meskipun telah melakukan pelanggaran berat, hal yang paling tepat untuk dilakukan adalah opsi E, mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap terhadap masalah teman Anda tersebut. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang E, mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap. Soal nomor 4. Siang ini Anda sedang melayani banyak nasabah di kantor Anda. Antrian cukup panjang, kemudian ada seorang kakek-kakek umur 70 tahun juga ikut mengantri. Karena terlalu lama dan antrian panjang, kakek tersebut meminta untuk dilayani terlebih dahulu. Sikap Anda adalah A. Minta maaf, meminta kakek tersebut untuk antri sesuai nomor antrian. B. Minta maaf, meminta untuk tetap antri karena pelayanan didasarkan kepada jadwal kedatangan. C. Langsung melayani kakek tersebut karena dia sudah tua. D. Melayani kakek tersebut kemudian memberikan pengertian kepada pelanggan yang lain. Atau E. Memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut.
Pembahasan topik soal di atas adalah tentang orientasi pada pelayanan. Kita harus memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan berorientasi kepuasan pelanggan. Dalam kasus di atas, kita boleh mendahulukan kakek tersebut dengan menjelaskan kepada yang lain terlebih dahulu agar mereka juga merasa dihargai. Pada pelayanan wanita hamil, lansia, ibu menyusui mendapatkan prioritas utama pelayanan. Jadi, jawaban yang tepat yaitu yang E, memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 5. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini marak berita dan informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang untuk mudah terprovokasi, berdebat kusir. Sikap Anda mengatasi hal ini adalah A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja, B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya, C. Mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif, D. Membacanya saja kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut, atau E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kita harus pintar dalam bermedia sosial karena hal ini juga memudahkan kita untuk saling berinteraksi dan memberikan kemudahan untuk permasalahan di atas bisa dengan mengecek sumber berita yang teruji kredibilitasnya. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang B, mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Langsung ya kita ke soal berikutnya. Soal nomor 6, sebuah perusahaan harusnya juga peka terhadap kebutuhan karyawannya. Jangan hanya menuntut untuk bekerja cepat, tepat, tapi juga mengerti permasalahan dari karyawan. Contohnya saja seperti isu keluarga atau keuangan bisa saja mengganggu konsentrasi karyawan dalam bekerja sehingga membuat kinerjanya menurun. Harusnya A. Perusahaan bisa memberikan gaji yang lebih besar kepada karyawan, B. Memberikan bonus pada karyawan yang kinerjanya bagus, C. Membuat kebijakan baru pinjaman karyawan, D. Meminta setiap pemimpin divisi mau membantu bawahan yang sedang bermasalah dalam keuangan, E. Memberikan akses untuk karyawan berbisnis sampingan di perusahaan. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang orientasi kepada orang lain. Kita harus peka dan peduli terhadap permasalahan orang dan berempati jika bisa membantu. Maka lakukanlah seperti kasus di atas dengan diadakan pinjaman karyawan akan membantu mereka dan mereka juga akan lebih bekerja dengan fokus. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang C, membuat kebijakan baru pinjaman karyawan. Soal berikutnya, suatu hari Anda dimarahi oleh atasan Anda karena telat mengumpulkan laporan kerja, sehingga Anda dinilai kurang bertanggung jawab dan membuat image Anda buruk. Sedangkan fakta Anda telat mengumpulkan tugas tersebut karena printer yang akan Anda gunakan bermasalah. Sikap Anda adalah A. Meminta maaf kepada atasan dan berjanji tidak mengulangi hal yang sama, B. Minta maaf dan menjelaskan bahwa kesalahan tersebut bukan semata-mata karena Anda, C. Menjelaskan bahwa printer untuk Anda mencetak laporan bermasalah, D. Minta maaf dan menjelaskan jika keterlambatan Anda karena printer perusahaan yang bermasalah, E. Tidak terima karena seharusnya perusahaan juga memfasilitasi semua sarana penunjang kerja karyawan. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang kemampuan mengendalikan diri. Kita dituntut untuk tetap tidak gegabah dalam bersikap dan memberikan respon. Sebaiknya jelaskan dengan santun jika hal tersebut karena fasilitas kantor yang tidak bisa digunakan, sehingga atasan tahu dan bisa melakukan evaluasi juga. Selalu terbuka dan berkomunikasi dua arah jika terdapat masalah. Jawaban yang tepat yaitu yang D, minta maaf dan menjelaskan jika keterlambatan Anda karena printer perusahaan yang bermasalah. Soal selanjutnya,
Dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapat terhadap Anda. Sikap Anda adalah A. Bersifat terbuka terhadap kritikan atau masukan. B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. C. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. D. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. Atau E. Memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang kemampuan mengendalikan diri, indikator kesadaran diri, dan bersikap dewasa dalam menghadapi permasalahan. Agar tujuan tercapai, kita harus bersifat terbuka dan tidak mudah tersulut emosi. Jika ada orang lain yang mengkritik, terkadang kritikan bisa menjadikan Anda menjadi orang yang lebih baik dari evaluasi diri. Jawaban yang tepat adalah yang A. Bersifat terbuka terhadap kritikan dan masukan. Nomor 9, Anda termasuk ke dalam salah satu dari 3 kandidat karyawan terbaik yang akan dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pimpinan perusahaan memberikan tugas yang sebelumnya tidak pernah Anda kerjakan. Bagaimana Anda mengatasinya? A. Bekerja sama dengan 2 kandidat yang lain untuk saling membantu. B. Membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. C. Membeli buku penunjang di Gramedia untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap tugas. D. Mencari referensi Google dan jurnal online, memakainya untuk penyelesaian tugas agar hasilnya maksimal. E. Meminta bantuan pencerahan kepada atasan untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang kemampuan belajar berkelanjutan, indikator gemar membaca dan terus menimba ilmu, berpikiran maju dan punya tekad untuk berkembang dan suka tantangan. Dari persoalan di atas, opsi yang B yang paling tepat, yaitu menunjukkan kita orang mampu bekerja berkelanjutan. Jawaban yang tepat yaitu yang B, membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. Soal selanjutnya, kamu mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan ditetapkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? A. Mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. B. Mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. C. Mengajaknya main ke tempat-tempat ibadah. D. Jadi wakil orang tuanya buat ngedidik dia tentang keberagaman. Atau E. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang sosial budaya, indikator penghormatan terhadap budaya dan mengedukasi anak tersebut karena sudah dititipkan orang tuanya kepada Anda dengan mengajarkan keberagaman melalui tindakan sehari-hari, bukan saat jalan-jalan saja. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Soal berikutnya, Anda baru saja pulang liburan dari sebuah pulau. Ketika hendak mengambil barang Anda di pengambilan bagasi, ternyata koper Anda yang berisi oleh-oleh buat keluarga Anda tidak ada. Sikap Anda adalah A. Meminta pertanggungjawaban dari pihak maskapai penerbangan. B. Melapor kepada petugas yang berwenang. C. Menanyakan kenapa barang Anda tidak ada pada petugas. D. Meminta pihak bandara bertanggung jawab dan mengganti barang Anda. Atau E. Mengurus koper yang hilang dengan membayar asuransi perjalanan. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang kemampuan mengendalikan diri, indikator agar tetap tenang dan bersikap dewasa jika terjadi masalah, dan mengikuti SOP di bandara. Jika ada barang hilang harus melapor ke bagian berwenang yang menangani kehilangan barang. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang B, melapor kepada petugas yang berwenang.
Nomor 12, ketika Anda sedang mengambil beberapa dokumen di meja CS, tiba-tiba datang seorang pelanggan yang marah pada Anda karena pelayanan yang kurang baik bahkan sampai mencaci Anda. Yang Anda lakukan adalah A. Menahan emosi dan menjawab pertanyaan karena sudah tugas saya melayani. B. Tetap tersenyum dan mendengarkan keluhan. B. Menasihatinya agar tidak boleh berkata kasar. D. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. E. Berusaha tidak marah meskipun dicaci dan tetap melayani keluhannya. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang orientasi pada pelayanan. Indikator cepat tanggap terhadap keluhan pelanggan dan mendengarkan keluhannya dengan baik agar pelanggan merasa dihargai. Karena buruknya pelayanan, lebih baik minta maaf dan tetap mendengarkan keluhannya, tetap fokus pada kebutuhan dan pelanggan. Jawaban yang tepat adalah yang D, meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Nomor 13, Anda merupakan seorang kurir yang setiap hari bertugas mengantarkan kiriman barang ke rumah pelanggan. Anda tidak tahu isi dari barang yang Anda antar tersebut. Tugas Anda hanya mengantarkan ke alamat. Suatu hari Anda dikomplain karena barang yang Anda antar keliru. Bagaimana sikap Anda? A. Mendengarkan dan menjelaskan bahwa Anda hanya kurir yang tugasnya hanya mengantar barang saja. B. Mendengarkan dan memberikan solusi supaya kejadian ini tidak berulang. C. Mendengarkan dan meminta maaf serta bersedia untuk mengantarkan barang yang tepat secepatnya. D. Mendengarkan saja supaya dia merasa dipahami, setelah itu tidak perlu melakukan apapun. Atau E. Minta maaf, mendengarkan dan memberitahu ke atasan Anda jika ada barang yang keliru via telepon. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang orientasi pada pelayanan. Indikator harus cepat tanggap dengan keluhan dan segera mungkin mencarikan solusi agar pelanggan merasa dilayani. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, meminta maaf, mendengarkan dan memberitahu ke atasan Anda jika ada barang yang keliru via telepon. Nomor 14, Anda merupakan seorang waiters pada sebuah restoran. Datang seorang tamu bersama dengan keluarganya untuk makan di restoran Anda. Pada saat menu sudah dihidangkan di atas meja dan mulai dinikmati oleh tamu tersebut, kemudian dia memanggil Anda dan komplain jika tadi dia minta agar menu yang dia pesan dibikin tidak pedas sama sekali. Sikap Anda adalah A. Meminta maaf dan langsung membuatkan menu baru sesuai pesanan. B. Minta maaf dan memohon untuk menunggu agar dibuatkan yang baru. C. Melaporkan kepada bagian dapur yang bertugas memasak. D. Meminta maaf dan melaporkan pada bagian dapur. E. Meminta maaf bagian dapur untuk mengganti menu tersebut. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang orientasi pada pelayanan. Indikator cepat tanggap terhadap keinginan pelanggan dan melayani dengan baik sesuai dengan kapasitas, tugas dan tanggung jawab yang Anda berikan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, meminta maaf dan melaporkan pada bagian dapur. Soal terakhir, Anda bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran besar di ibu kota. Ketika restoran sedang ramai, tiba-tiba saudara Anda datang meminta tolong kepada Anda untuk mengantarkan ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkannya. Sikap Anda: A. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara. B. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkan. C. Menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. D. Meminta saudara Anda untuk menunggu karena restoran ramai dan mengantarkan ke bandara setelah restoran sepi. Atau E. Meminta teman untuk mengantarkan saudara Anda ke bandara karena restoran ramai sehingga Anda tidak dapat mengantarkan sendiri. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang profesionalisme saat bekerja, indikator tanggung jawab terhadap pekerjaan yang harus didahulukan, komitmen terhadap profesi, jadi harus tetap fokus pada pekerjaan Anda. Saudara Anda bisa naik angkutan umum, sifatnya tidak yang terlalu penting. Jawaban yang tepat adalah yang D, meminta saudara Anda untuk menunggu karena restoran ramai dan mengantarkan ke bandara setelah restoran sepi.
Sekian dulu ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.